Sedangkan untuk survei seismik di lautan, pada prinsipnya ini hampir mirip dengan survei seismik di daratan. Namun untuk di lautan, survei seismik dilakukan dengan menggunakan kapal seismik khusus. Untuk prosesnya, gelombang seismik ditembakkan ke dasar laut melalui alat yang dipasang di belakang kapal seismik. Pantulan dari gelombang seismik ini kemudian diterima dan direkam oleh receiver yang bernama seismic streamer. Seismic streamer ini dipasang di belakang kapal seismik yang di dalamnya berisi hidrofon. Data dari streamer ini kemudian dianalisa oleh para ahli geologi menjadi data 2 dimensi dan 3 dimensi untuk mengetahui keberadaan lokasi migas. Salah satu kapal tercanggih untuk survei seismik di lautan adalah kapal bernama Renform Hyperion yang dibuat oleh perusahaan yang bernama PGS yang berasal dari Norwegia. Kapal seismik ini dirancang untuk dapat bekerja pada kondisi yang paling ekstrim sekalipun, kemudian memiliki kapasitas untuk menarik streamer lebih banyak dibandingkan kapal seismik lainnya. Setelah lokasi minyak bumi dan gas alam telah ditentukan, pada area yang akan dilakukan pengeboran, kemudian didatangkan drilling rig atau rig pengeboran. Untuk rig di darat memiliki bentuk yang berbeda dengan rig di laut, namun memiliki prinsip kerja yang sama, yakni untuk menarik serta untuk menurunkan pipa pengeboran ke dalam sumur migas. Untuk di lautan, rig pengeboran bisa berupa drilling ship, submersible rig, jack-up rig, dan masih banyak lagi. Proses pertama dalam pengeboran migas yaitu spot in, yakni dengan menancapkan casing atau tabung besi ke dasar lautan menggunakan drill pipe. Setelah casing tertancap, pada kedalaman yang telah ditentukan, drill pipe kemudian dilepaskan. Setelah itu drill bit akan dimasukkan ke dalam casing tersebut. Drill bit kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit ini terhubung dengan drill pipe, dan ketika drill bit ini sedang menggali, mud atau lumpur dipompa ke bawah melalui nozzle pada drill bit. Lumpur ini kemudian balik ke atas melalui lubang antara drill bit dengan lubang yang digalinya, dan mud ini berfungsi untuk mengangkat serpihan-serpihan material hasil pengeboran. Selain itu, mud ini juga berfungsi sebagai pelumas drill bit agar tetap dingin, serta menjaga tekanan di dalam dan di luar sumur pengeboran. Setelah mencapai kedalaman tertentu, drill bit kemudian diangkat ke atas, lalu casing berukuran lebih kecil dimasukkan ke dalam sumur pengeboran. Selanjutnya, semen dipompa ke dalam drill pipe, dan semen ini kemudian balik ke atas melalui celah pada casing, dan proses ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang telah ditentukan. Semen yang dimasukkan itu berfungsi agar struktur sumur pengeboran ini kuat dan tidak mudah runtuh saat dilanjutkan untuk pengeboran kembali. Dan semakin dalam pengeboran, maka tekanan di dalam bumi juga semakin tinggi. Untuk itulah sebuah blowout preventer atau disebut juga dengan BOP dipasang di atas kepala sumur.